inilah hasil setelah penyaringan ya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu ribet-ribet membuat saringan sederhana lagi dari pasir. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam buat semuanya. Pada video kali ini kita bertemu lagi di channel Lensa Elektro dengan tema kita kali ini ya agak sedikit berbanding, cuman mungkin ini sangat dibutuhkan oleh sebagian dari kita semua yang mengalami kendala di air yang berwarna kuning ya. Nah, biasanya atau seringkalinya penyebab air kuning ini karena kawasan sumur bornya atau sumber airnya adalah berada di sekitaran sawah ya. Nah, itu sekitaran sawah seperti ini. Nah, untuk sekitaran sawah ya yang punya bangunan seperti ruko ataupun rumah ya, nah, di rumah, maka kendalanya di sumber airnya, yaitu ketika kita mengebor sumber air ya, sumber air akan nampak kuning ya, begini ya. Nah, untuk masalah yang seperti ini teman-teman, di sini kita akan bahas bagaimana cara agar air kuning dari hasil sumur bor di sekitaran sawahnya ini bisa jernih kembali ya. Bagaimana tahapan-tahapan kerjanya, maka simak terus video ini sampai tuntas ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kalau pada zaman dahulu kita sering menggunakan yang namanya penyaringan dari pasir ya teman-teman. Pasir bulu hijau ya, untuk membersihkan air sumur yang kuning ataupun berwarna agak kecoklat-coklatan menjadi putih. Namun untuk sistem yang seperti itu lagi teman-teman kan, itu mungkin terasa ribet dan airnya pun sering mengalami kendala mengalirnya kecil atau menghasilkan sumber air yang kecil. Maka oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah alat penyaringan ya. Ini dia contohnya yang biasa digunakan oleh depot-depot air seperti depot air RO yang untuk air bersih ya. Nah, cuman dengan sistem kinerja yang simple. Biasanya depot RO menggunakan kapasitas tabung penyaring yang besar ya teman. Ada yang besar lagi ya. Namun karena kita di sini untuk menghemat, maka satu cara untuk membuat air kita kembali bersih maka menggunakan saringan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, tidak perlu yang besar. Nah, apakah ini akan berhasil teman-teman? Ini sangat berhasil. Karena kenapa? Di dalam saringan ganda ini kita punya dua saringan yang mempunyai beda fungsi. Yang pertama ada saringan penahan apa ini namanya teman-teman, debu ataupun kotoran. Yang kedua saringan karbon yang berguna untuk membersihkan air. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kinerjanya dan apakah ini memerlukan modal yang besar seperti depot-depot air yang di depot-depot air RO. Nah, di sini dengan menggunakan penyaringan model ini teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena cuma butuh biaya untuk penyaringan ini sekitar 300 ribuan. Nah, dengan 300 ribuan maka air yang kuning di sekitar teman-teman akan kembali menjadi putih. Nah, untuk instalasi cara pemakaiannya teman-teman, kita akan lanjut pada video ini. Tonton terus videonya teman-teman sampai tuntas agar teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya. Oke teman-teman. Untuk pertama-tama teman-teman sambungkan dulu kabel pipa ya, baik PVC yang ukuran 3/4 ataupun yang ukuran setengah inci. Di sini saya menggunakan pipa PVC yang ukuran 3/4 agar airnya lebih deras atau lebih besar teman-teman dari sambungan yang setengah inci. Nah, ini saya sambung ya menggunakan sambungan ya, sambungan 1,5 inci ke 3/4. Lalu kita naikkan ya. Jangan lupa teman-teman menggunakan watermore. Fungsi watermore ini agar ketika tabung penyaringan kita bermasalah, kita bisa membukanya di sini sehingga tidak perlu memotong pipa. Yang kedua teman-teman, gunakan stop kran ya teman-teman, stop kran yang model ini. Nah, yang fungsinya teman-teman ketika nanti kita ingin membersihkan saringan ini ya, kita dapat mematikannya dari sini sehingga kita tidak perlu kewalahan harus mematikan mesin pompa air kita ya teman-teman. Nah, seperti ini teman. Setelah instalasi ini
tersusun seperti ini teman-teman, maka langsung sambungkan ke penyaringan pertamanya teman-teman. Nah, untuk penyaringan pertamanya teman-teman ya, ini di sini ada tanda ya teman-teman, di atas sini ada tanda in, out, in dan out ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti di alat penyaringan ini. Nah, jadi apa sih isi dari dua penyaringan ganda ini teman-teman? Nah, sehingga ini sangat vital. Nah, isinya teman-teman sekarang kita bisa buka ya teman-teman. Untuk penyaringan yang pertama teman-teman, di sini kita karena ini keran sudah tertutup ya teman-teman, tutup dulu, kita bisa buka langsung. Nah, untuk penyaringan yang pertama teman-teman gunakan penyaringan yang model bentar ya teman, kita buka dulu. Ini terlalu kencang, saya buka dulu. Nah teman-teman, untuk penyaringan yang pertama teman-teman, kita gunakan namanya saringan busa ya teman. Kita buka isinya ini teman-teman. Nah, untuk saringan pertama kita gunakan saringan busa ya teman-teman. Saringan busa ini ada yang tebal, ada yang tipis ya teman-teman, tergantung harganya. Nah, sebaiknya gunakan yang tebal saja agar lebih awet ya teman-teman. Nah, tinggal kita pasangkan langsung ke dalam ya, lalu masukkan pada penyaringan yang pertama ya teman-teman. Nah, yang pertama kita kunci lagi teman, kunci lagi. Nah, ikat sampai kencang ya teman-teman, agar tidak ada udara yang lepas. Nah, untuk penyaringan yang kedua teman-teman, kita gunakan, nah ini saringan karbon teman-teman, ini tulisannya ya, si karbon. Nah, jika teman-teman membelinya ya, usahakan beli barang yang asli atau yang bagusnya ya. Nah, yang bagusnya, yang isinya ini teman-teman. Nah, berbunyi seperti pasir ya teman-teman. Nah, ini untuk penyaringan yang kedua. Tinggal kita masukkan teman, lalu kita pasangkan kembali. Pasangkan kembali ya teman-teman. Saya pasangkan kembali. Oke. Agak sedikit ribet ya teman-teman, karena sendiri kerjanya. Ikat yang kencang lagi ya teman-teman. Nah, usahakan ikat dengan kuat. Nah, oke teman-teman, setelah ini semua terpasang, maka pasang jalur outputnya teman-teman. Jalur outputnya teman-teman terserah, ini mau saya pasang ke kamar mandi ya teman-teman, karena di kamar mandi butuh air bersih untuk mandi. Oke, sedangkan di bawah untuk air penampungan. Jadi teman-teman, untuk hasilnya maka kita akan coba bandingkan ya teman-teman, agar teman-teman paham. Nah teman-teman bisa bedakan kan hasilnya. Ini sebelum kita buat penyaringan teman-teman ya. Ini setelah kita buat penyaringan, airnya sudah jernih teman-teman. Nah, sudah putih ya teman-teman. Nah, airnya kini sudah putih. Nah, oke teman-teman, cuma ya nggak terlalu cepat lagi ya teman-teman, karena sudah melewati penyaringan, namun masih besar ya ini ya teman-teman ya. Nah, itu perbandingannya daripada yang air yang keruh seperti ini teman-teman bisa bedakan ya. Nah, jadi kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman kasih like-nya, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan